Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau menjadikan hidup kami berharga, mulia. Terima kasih untuk malam ini kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah, urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Lebih mantap lagi yang di rumah juga katakan shalom. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Sebelum duduk, tos kiri kanan depan belakang jarak jauh, katakan God bless you. Tuhan memberkati saudara, amin. Iya, saudara, dalam 1-2 minggu ini saya terus menyampaikan firman tentang pengucapan syukur. Halo? Amin. Katakan dengan saya bersyukur. Saudara, ternyata mengucap syukur bisa membangkitkan orang mati. Berarti pada waktu saudara dan saya bersyukur, itu bisa membangkitkan kematian-kematian di dalam hidup kita. Apa ini? Halo? Ya. Nah saudara, dengar baik-baik. Kita baca dulu sebentar Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat yang kedua. Yosua 1 ayat 8 berbunyi demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Amin. Iya. Janganlah kamu lupa memperkatakan firman Kristus, saudara. Iya, jadi ini bicara tentang firman Kristus. Tapi renungkan itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati dan dengan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, baca sama-sama, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 1 ayat 3 kita baca. Ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Baca 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Kristus, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengucapan syukur bisa membangkitkan orang mati. Maka seperti saya katakan, saudara, pada waktu Yesus dihadapkan pada peristiwa yang rumit, yang sangat ekstrim, yaitu kematian. Apa yang Yesus lakukan? Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-41, 42, 43. Yesus mengenadahkan wajahnya ke langit dan kemudian berkata, Aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Amin. Baru setelah itu dalam ayat 43, Yesus berkata, saudaraku,
Lazarus, marilah keluar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu dia berseru, Lazarus keluar, itu adalah akibat dari pengucapan syukur yang sudah dia sampaikan. Pengucapan syukur untuk apa? Bukan untuk kematian Lazarus, tapi untuk apa yang sudah Bapa perbuat baginya. Nah, saudara, kita mengucap syukur dalam segala keadaan, bukan berarti kita mensyukuri keadaan yang buruk, bukan berarti kita mensyukuri keadaan yang tidak baik, tapi kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Tolong semangat dong Bapak Ibu, amin. Terus dukung ini, amin. Iya, kalau Anda semangat luar biasa ini ya. Ribuan orang ini, amin. Juga yang di rumah, ayo semangat, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, kita mengucap syukur karena apa? Karena apa yang sudah Tuhan buat. Minggu lalu saya sampaikan, tolong disiapkan, ada 26 alasan. Kalau Anda cari lagi, lebih lagi masih banyak. Nah, saudara, apa hubungannya dengan Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat yang kedua? Ya, mana tolong disiapkan tentang pengucapan syukur. Kenapa saya mengucap syukur? Karena apa yang sudah Yesus buat. Ya, amin. Yang pertama, saudara, kenapa kita mengucap syukur? Karena kita adalah ciptaan baru. Amin. Mana bahannya? Karena kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, saudara, ya tolong bahannya, sayang. Iya. Mana. Ya, bahannya sayang. Haleluya. Nah, ini dia, ya. Saudara, aku bersyukur, sebentar dong dari awal, ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur karena apa? Ya, nomor 1. Karena aku adalah, baca sama-sama. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang dan sudah kumiliki. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat demi ayat ini saja, kita hagah, kita merenung firman, kita mengucapkannya. Ingat, saudara, kata merenung dalam bahasa Inggris yaitu meditasi. Meditasi artinya menghayati. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata merenung itu adalah hagah, yaitu mengucapkannya berkali-kali. Mengucapkannya berkali-kali. Ayo, sekarang kita ucapkan. 2, 3. Saya adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Nah, mengucapkan firman bukan menggerakkan Tuhan, karena Tuhan sudah tergerak bagi kita. Tapi mengucapkan firman, ya hagah, ya Pak Kris, ya Bu Elda, mengucapkan firman atau hagah, memperkatakan firman, itu menggerakkan hati kita dari posisi ragu-ragu menjadi percaya. Dari posisi, saudaraku, masa sih, apa iya sih, menjadi percaya. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan berkata hagah. Ingat ya saudara, kenapa kita dibilang domba? Maka betapa pentingnya mengunyah firman. Katakan dengan saya, mengunyah firman. Kita baca ini berulang-ulang. Ya, amin. Mem Yohan ya, berulang-ulang sampai akhirnya kita mengerti. Maka Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Amos 5 ayat 4 sampai 6 berkata, cari aku kamu hidup. Halo? Cari aku kamu hidup. Nah, saudara, bukan berarti kita cari Tuhan karena Tuhan terhilang. Tapi kita mencari, yaitu apa saudaraku? Apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Pencarian kita dalam perjanjian baru adalah mencari apa yang sudah Bapa sediakan dalam hidup kita. Satu contoh, saudara, kalau kita merenung ini, ya minggu lalu dalam WRC saya sampaikan ini secara cepat, tapi malam ini saya mau sampaikan, saudaraku, pelan-pelan supaya Anda memahami dulu.
Sebenarnya 26 ini juga bisa menjadi 26 topik khotbah, ya. Oke, nomor 1, aku adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Ciptaan baru. Kalau kita merenung, maksudnya merenung yaitu bukan hanya menghayati, tapi mengucapkannya. Mengucapkan berkali-kali sampai Anda ada di posisi digerakkan dari ragu-ragu menjadi percaya. Saya adalah ciptaan baru, katakan dengan saya. Nah, kalau kita tahu kita adalah ciptaan baru, berarti saudara, berdirilah dengan kepala tegak. Saya bukan orang yang lama, nggak pernah ada di dunia ini. Betul? Kita ciptaan baru. Jadi pada waktu Anda mengerti ciptaan baru, dengar baik-baik, Anda bukan lagi keturunan Adam, tapi Anda keturunan Yesus. Amin. Keturunan Adam, saudaraku, lemah, sakit, miskin, itu pasti. Tapi sebagaimana Yesus ada, seperti itulah saya ada. Amin. Waktu kita mengucapkan ini, merenungkannya, Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Kita akan menemukan siapa kita. Oh iya, aku adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu. Saudara, pada waktu kita mengatakannya ini lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, saudara, sesungguhnya semua yang baru sudah datang dan sudah kumiliki. Anda mulai merenung lagi, saudara. Oh iya, Yohanes 1 ayat 12 berkata, saudara, ya, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Gak usah dibuka ayatnya, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Dilahirkan bukan dengan, saudaraku, darah dan daging, bukan lagi oleh keinginan seorang laki-laki. Artinya, waktu kita merenung saya ciptaan baru, saudaraku, jangan berpikir lagi saya secara daging anak bapak saya, ibu saya, yang penuh dengan kelemahan, yang dengan turunan penyakit, riwayat mati muda, riwayat begini. Nah, saudara, begitu kita merenungkan ayat ini, kita mengerti saya ciptaan baru, belum pernah ada sebelumnya. Nah, sebagaimana Yesus, saya lahir dari firman. Amin. Bukan dengan benih yang fana, tapi dengan benih firman Allah. Artinya seperti Yesus hidup, seperti itulah aku hidup. Kuat, sehat, penuh sukacita, penuh kemakmuran. Itulah saudara dan saya. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Nah, kita bersyukur, saudara, di saat keadaan yang tidak baik, kita mengucap syukur bukan karena yang tidak baik. Kita mengucap syukur karena apa? Dasarnya saya ciptaan baru. Aku bersyukur, Tuhan, aku ciptaan baru yang gak punya riwayat masa lalu. Aku dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi aku dilahirkan dari firman. Seperti Yesus hidup, seperti itulah aku hidup. Nah, pada waktu Anda merenung, menghayati, dan kemudian memperkatakannya Haga, sampai arti akhirnya Anda dari posisi ragu-ragu menjadi percaya, saya benar-benar ciptaan baru. Nah, pada waktu Anda mulai merenung seperti ini, saudara, ini pernyataan syukur dan juga pernyataan iman baru terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Ya, contoh 2 tahun ini masa pandemi, saudara. Anda lihat ya, saudara, di Nigeria, gerejanya Pastor Chris Oyakilome, saudara, saya ngikutin ya lewat media sosial. Sama sekali dalam kegiatan ibadah nggak ada yang pakai masker, Pak Agus. Nggak ada, saudara. Tapi ya nggak ada yang sakit gitu loh. Coba pikirkan, apakah Omikron nggak ke sana? Apakah COVID nggak ke sana? Pak Ferry, coba. Ada nggak kira-kira? Ciseli. Halo? Ciseli, jangan ngantuk, Ciseli. Amin. Coba kenapa Pak Bambang? Ya, Pak Munce baru pulang nih dari Nigeria. Saudara, saya lihat ibadah mereka nggak ada yang pakai masker. Mungkin Anda tanya, kenapa Pak Agung kok kita pakai masker? Kita sebagai bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah. Tetapi saudara, karena apa? Karena mereka merenung firman, iman mereka ya bukan kepada protokol kesehatan. Kita harus pakai masker sebagai bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah. Kita mesti divaksin sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Tapi jangan kita taruh iman kita kepada itu. Iman kita kepada
darah Yesus yang memagari kita. Nah, waktu saya merenung ini, saya ciptaan baru. Yang lama udah berlalu. Seperti Yesus, saudaraku, hidup seperti itulah saya hidup. Apakah zaman Yesus hidup dengan kita hidup berbeda? Apakah zaman Yesus hidup sebagai manusia tidak ada wabah yang menular, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan? Ada. Tapi Yesus nggak ngalami itu semua. Seperti itulah saya. Nah, saya ciptaan baru. Kenapa? Saya ciptaan baru. Nah, waktu saya bersyukur untuk apa yang sudah Yesus lakukan, dengan firman-Nya membuat saya menjadi ciptaan baru, saya bersyukur dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Nah, waktu saya mengucap syukur, saya mendeklarasikan firman, saya terus haga, saya terus memperkatakan, maka apa yang terjadi? Dari posisi yang ragu-ragu tadi menjadi percaya. Dan begitu kita percaya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nggak akan ada, saudaraku, wabah menular kena kepada saudara. Kenapa? Karena ada ciptaan baru. Yang mengerti tepuk tangan, katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, ayatnya mana? Kita baca nih. Yuk. Jadi membaca, merenung bukan membaca dalam hati. Ya, saya ajar harvest kayak tadi pagi first. Baca, nggak boleh baca dalam hati, harus diomongin, harus baca, saudaraku. Sebab apa? Pada waktu kita membaca sekali, kita kadang-kadang belum ke posisi digerakkan oleh Tuhan. Ya, ingat, kita hagap, kita mengucapkan firman bukan menggerakkan Tuhan. Tuhan sudah bergerak, Pak Agus, dari 2000 tahun yang lalu. Sudah menyelamatkan kita, sudah memberkati kita, sudah menyembuhkan kita. Amin. Kenapa kita masih hidup terpuruk? Karena kita belum tahu. Maka pencarian kita mencari Tuhan bukan karena Tuhan hilang, tapi kita mencari, menemukan apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, dan apa yang menjadi bagian kita sebagai seorang anak. Amin. Oke, yuk baca 2, 3. Siapa yang ada dalam Kristus? Lambaikan tangannya. Anda adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama, amin. Yang lama apa? Keturunan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan berarti siapa ini anaknya Pak Agus nih ya, Jonathan namanya ya, saudaraku sama Jennifer. Bukan berarti nanti kamu datang ke papamu, Pak, Mah, saya bukan lagi anak papa mama. Enggak, ya. Walaupun memang sebenarnya bukan Pak Agus. Karena mereka anak Tuhan Yesus, bukan lagi keturunan Adam. Tetapi saudara, artinya gini loh, dalam cara pandang perjanjian baru, Jonathan dan Jennifer ini yaitu anak Yesus. Nggak ada sangkut pautnya lagi dengan Pak Agus secara pandangan Alkitab. Nah, dalam apa? Dalam kita menikmati semua janji Tuhan, Jonathan Jennifer berdiri sebagai saya anak Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana Yesus ada, seperti itulah saya. Nah, kemudian Jonathan Jennifer, saudaraku, mulai melupakan. Ya, maksud gini, oh, engkong emak dulu meninggal karena diabetes misalkan. Uyut meninggal karena stroke. Nah, ini kadang-kadang mempengaruhi kita, membuat kita takut. Oh, ada keturunan mati muda di keluarga mama saya, di keluarga papa saya. Ini membuat kita takut. Tetapi setelah kita mengerti ini, kita merenungkannya, saya ciptaan baru. Yang lama, yang model-model gitu, sudah berlalu. Amin. Ini namanya kenapa kita mengucap syukur. Mengucap syukur karena saya adalah ciptaan baru. Amin. Haleluya. Sebagaimana Yesus hidup, seperti itulah saya di dunia. Amin. Saudara, pada waktu Anda mengerti begini, jemaat yang di rumah dengar baik-baik. Kalau ada benjolan, ada tumor, ada mioma, ada apapun dalam tubuhmu, coba Anda mulai berkata begini, seperti Yesus hidup, Yesus nggak ada tumor, Yesus nggak ada mioma, Yesus nggak ada penyakit. Seperti itulah saya, karena saya ciptaan baru. Dan terus pandang firman Tuhan, terus pandang Yesus, engkau akan melihat, saudaraku, maka hampiri tahta kasih karunia. Namanya juga tahta kemurahan. Anda hanya terima apa? Kemurahan. Kalau tahta pengadilan, Anda terima pengadilan. Diadili.
Kalau Anda salah dihukum, Anda benar Anda dibebaskan, Anda diadili. Nah, namanya diadili seadil-adilnya. Maka saya katakan waktu kita diadili pasti kita kedapatan bersalah. Tapi tatanya namanya tata apa Pak Wasis? Tata kasih karunia. Karena namanya tata kasih karunia, semua orang yang datang menghampiri tata itu mendapat apa? Kasih karunia yang tidak kita upayakan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Nomor 2, saudara. Nah, saudara, kita mengucap syukur karena apa? Nah, pelan-pelan saya mau supaya Anda benar-benar, ayo kita belajar bersyukur, kita haga. Saudara, mungkin Anda berkata, minggu lalu kita udah dengar ini Pak. Iya, inilah haga. Mungkin Anda hanya baca sekilas, kita baca lagi. 1, 2, 3. Amin. Tahukah Anda dalam bahasa Ibraninya nematikos? Ini namanya berkat nematikos. Aku telah diberkati dengan segala berkat nematikos di dalam Kristus Yesus. Ini bukan hanya bicara berkat yang tidak syarat mata. Apa berkat yang nggak kelihatan oleh mata? Damai sejahtera. Nggak kelihatan toh? Apakah Pak Wasis lagi damai atau tidak? Kita nggak tahu. Tetapi saudaraku, ini juga bicara tentang berkat yang bisa dilihat oleh mata. Ini aku telah diberkati, bukan akan. Banyak orang Kristen minta sama Tuhan sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Betul apa betul? Tuhan tolong berkati aku. Loh, aku sudah memberkati engkau. Masalahnya kamu belum menemukan itu. Ingat saudara, kita hidup dalam New Covenant. Memang nggak mudah membawa jemaat dari Old Covenant ke New Covenant. Ya, Musa aja butuh waktu 400 tahun. 40 tahun. Itu pun Musa nggak masuk, saudara. Ya, dari Old Covenant ke New Covenant, dari padang gurun ke perjanjian baru. Nah, saudara, ya tadi Musa bicara tentang bercanda aja, maksud saya begini, saudara. Pemikiran Old Covenant itu masih banyak di banyak gereja. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan satu pendeta di Bandung. Saudaraku, banyak gereja itu masih zigzag, yaitu mencampur perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru, mencampur hukum dengan kasih karunia. Namanya hukum yaitu apa? Adil. Kamu salah, kamu dihukum. Kamu benar, kamu begini. Kamu taat, kamu diberkati. Kamu nggak taat, kamu dihukum. Itu Old Covenant. Sekarang saudaraku, kita diberkati, saudara, bukan karena kita taat, tapi karena ketaatan Yesus. Nah, kita taat karena apa? Karena kita sudah diberkati. Itu. Kita beribadah bukan sifatnya wajib, tapi kerelaan hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa kita sadar, kita banyak diampuni, kita banyak dikasihi. Ingat perempuan Maria Magdalena, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Itulah Maria Magdalena. Betul? Tetapi Simon yang merasa, saudaraku, dia udah melakukan kewajibannya, akhirnya muncullah kebanggaan diri sendiri. Muncullah, saudaraku, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara, Anda lihat, itu belum masuk surga, Simon udah sombong sama Yesus. Betul apa betul? Yesus datang, dibikinin kopi nggak Bu Seli? Enggak. Boro-boro dikasih kopi, saudaraku, disiramin air, kakinya aja tidak. Diberikan anduk untuk ngelap kakinya, enggak. Dicium pipi kiri, pipi kanan, ucapan selamat datang, enggak. Karena Simon merasa dia selevel. Saya bisa begini bukan karena kasih karunia, tapi karena saya baik. Saya sudah melakukan kewajiban saya. Sudah melakukan hukum Taurat. Simon merasa dia udah hampir sempurna. Maka ingat, seorang kaya yang datang kepada Yesus tanya, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku masuk surga? Maka Yesus berkata, ya, lakukan 10 hukum itu. Kemudian pengusaha muda yang kaya ini berkata, aku udah lakukan itu dari masa mudaku. Kemudian Yesus melihat dia dan berkata, ada satu yang kurang. Jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Saudaraku,
Karena orang ini datang dengan hukum, Yesus memberi hukum. Tapi kalau orang ini datang, Tuhan, aku nggak tahu gimana caranya aku selamat, tapi aku percaya Engkau. Tuhan nggak akan datang dengan hukum. Saudara, orang kaya ini saudara kemudian pulang. Kenapa? Dia sangat sedih karena hartanya sangat banyak. Dan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Gegerlah murid-muridnya, dan mereka berkata, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Yesus berkata, mustahil bagi manusia untuk selamat, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Artinya dengan perbuatan gak mungkin bisa selamat. Nah sekarang masih banyak orang Kristen di dalam, saudara Anda lihat, di dalam seluruh aspek kehidupannya masih mengandalkan perjanjian perbuatan. Dari awal Tuhan gak berkenan. Iman itu bukan inisiatif diri sendiri, tapi respon dari apa yang Tuhan sampaikan. Kain bukan meresponi firman, tapi inisiatif untuk menyenangkan Tuhan dengan perbuatannya. Dan Tuhan menolak persembahan Kain. Habel kenapa diterima? Dia meresponi. Dia melihat papa mamanya cerita, Adam dan Hawa cerita. Waktu Adam dan Hawa terusir, saudaraku, apa yang Tuhan lakukan? Lihat, Adam dan Hawa mencoba membuat agamanya sendiri, menutupinya dengan daun-daunan. Tuhan gak berkenan. Tuhan ambil domba, disembelih, dan kemudian kulit yang masih berlumuran darah ditutupkan kepada Adam dan Hawa. Ini Habel tahu, oh ini, maka saudaraku dia meresponi. Itulah iman yang sejati. Maka kenapa Habel mempersembahkan, saudaraku, ya, domba? Bukan karena dia peternak, itu salah. Bukan karena dia peternak, bukan. Tapi karena apa? Dia meresponi apa yang Tuhan suruh. Itulah saudaraku, Anda lihat, agama ada 4.300 di seluruh dunia. Buka kulitnya, isinya sama, yaitu hanya ada dua. Agama yang mengandalkan perbuatan diri sendiri, dan agama yang mengandalkan darah Yesus. Cuman dua, saudaraku. Nah, kita ada di Indonesia, kita terkontaminasi dengan agama yang mengandalkan perbuatan. Betul? Sehingga mereka berpikir supaya kita berkenan, kita ibadah. Salah. Kita ibadah karena kita sudah dikenan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi motivasinya yang harus diiniin, saudara. Maka Bapak Ibu bisa dengar hari ini banyak khotbah-khotbah yang campuran, Injil campur, saudara. Injil campur perbuatan. Ayo kamu harus ibadah supaya kamu diberkati. Saudara, salah. Kita udah diberkati, maka kita beribadah. Katakan haleluya. Yes, tepuk tangan dong buat Tuhan. Baca yuk sekali lagi. Aku telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam. Siapa yang yakin Anda udah diberkati? Ini renungkan, mengucap syukur, merenung. Yes, Hagah, ucapkan ini, aku telah diberkati dengan berkat nematikos, baik yang kelihatan oleh mata maupun yang tidak kelihatan oleh mata. Nah, waktu Pak Grace, Bu Elda, ya, Mem Yohan mengucapkan ini terus, aku telah diberkati, aku telah diberkati, aku telah diberkati. Ini bukan menggerakkan Tuhan memberkati Anda, tapi menggerakkan Anda yang tadi ragu-ragu menjadi percaya. Begitu Anda percaya, berkat mengalir, karena Anda sudah menemukan apa yang Anda miliki. Mengucap syukurlah untuk ini, oke? Oke, baca ayatnya. 1, 2, 3. Amin. Yes. Amin. Ya, tanya sama Budion Revival Chris yang pernah ke Nigeria. Mereka kalau ngucapin firman, saudaraku, nggak dalam hati. Mereka dideklarasikan dengan kuat-kuat. Wah, sampai wah, begitu, saudaraku. Ya, memang kita bukan orang Afrika yang harus begini-begini, saudaraku, ya. Enggak, tapi minimal kita mengucapkannya. Betul apa betul? Waktu kita mengucapkannya, saudara, wow, haleluya. Yes, ayo, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah atau akan telah mengaruniakan, ya, Yeyen, segala berkat rohani yang bisa dilihat oleh mata. Apa, Yen? Selain apa, coba?
yang bisa dilihat mata, keuangan, juga jodoh itu diberikan. Ya, jangan patah hati dengan pokok SJK. Tuhan sudah memberikan, sudah diberikan. Amin. Ya, haleluya. Kenapa sih saya lihat Lala? Tenang, Mas Gugus sudah diberikan, jauh-jauh dikirim. Katakan amin. Oke, nomor 3. Kenapa saya dan saudara mengucap syukur? Iya. Waktu Anda baca ini sambil merenung, sambil menghayati, sambil bicara dengan mulut, aku adalah pilihan Tuhan Yesus. Berarti ada yang dipilih, ada yang enggak. Saudara, kita bisa percaya Yesus itu kasih karunia. Halo? Teman saya SMA udah saya beritakan Injil, saudara. Waktu dia COVID pun PPKM yang awal kena Delta, saya ikut doain, saya suruh ikut perjamuan. Tapi begitu saya tantang terima Yesus, dia belum bisa sampai hari ini. Dia bilang, belum masuk akal saya, Gung. Kok Allah bisa jadi manusia? Anda tahu, saudara, dia sembuh dari COVID. Dia udah sampai masuk rumah sakit. Tapi saudaraku, apa artinya kalau sampai akhirnya dia mati dan gak selamat? Ingat, gak ada jalan lain loh untuk selamat. Jangan seolah-olah kita berpikir ada, enggak. Nah, saudara, saya mengucap syukur kok saya bisa percaya. Itu kasih karunia. Jadi betul, ada yang gak dipilih. Apa artinya orang punya seluruh dunia tapi nggak kehilangan nyawanya? Saudara, dia disembuhkan dari COVID. Dia sempat masuk ICU. Sekarang sembuh. Saya bilang sama istrinya, saudara. Saya juga belum kenal istrinya karena belum pernah ketemu, hanya lewat WA. Mbak, kasih Mas ya perjamuan. Iya Pak Pendeta. Kasih. Sekarang saudaraku udah 6 bulan berjalan, 7 bulan bahkan, itu Juli Agustus. Hari ini saya kalau WA saya tanya lagi gimana, tetap belum bisa terima. Karena dia berpikir kok semudah itu selamat. Kenapa? Karena sudah dicekokin dalam pikiran dia dari kecil, untuk selamat tuh harus begini, harus begini, harus begini, harus jadi anak soleh, harus begini, harus begini. Anda lihat. Dari sini Pak Bambang bisa mengucap syukur. Wih, dari banyak Bambang-Bambang lain, aku Bambang yang dipilih Tuhan. Kan ada Bambang Gentolet, Bambang Pacul, ya. Bambang Pacul itu pengurus PDI Jawa Tengah. Ada Bambang Gentolet, ada Bambang. Ini kok Bambang? Pak Bambang siapa namanya Pak? Bambang Haryanto dipilih dan dikasihi Tuhan. Kenapa bukan Bambang yang lain? Haleluya. Iya. Amin. Sekali lagi saya mengajar bulan Maret ini biarlah menjadi bulan pengucapan syukur kita. Sebab bulan depan, bulan April, saya mau khotbah tentang salib, persiapan tentang Paskah, supaya Anda memahami karya Tuhan Yesus. Saliblah yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Nah saudara, pengucapan syukur Yesus dalam berbagai peristiwa, baik yang rumit maupun yang sederhana, bahkan yang sampai yang paling radikal, ekstrim, yaitu kematian, dia mengucap syukur. Dan ternyata pengucapan syukur menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan yang sulit sekalipun. Maka saya percaya waktu kita mengucap syukur di situasi yang tidak mudah, Tuhan, itu adalah jalan keluar untuk Anda mendapat kemenangan. Katakan yes, haleluya, amin. Saudara, nomor 4 saudara, haleluya. Tuhan Yesus mengasihiku tanpa syarat, tanpa batas, tanpa akhir. Ayatnya kita baca dengan keras, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yuk, mana ayatnya? 2, 3. Tetapi, dan yang telah mengutus anaknya sebagai, inilah kasih itu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Inilah kasih itu, bukan kita yang
telah mengasihi Allah. Saudaraku, dalam perjanjian lama kita dituntut, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Betul. Tapi itu sebagai sebuah tuntutan. Dan kita sering gagal, jujur nggak? Sering gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap harta. Banyak yang gagal. Boro-boro ngasih semuanya, 1/10 aja banyak orang yang belum setia. Perpuluhan aja banyak orang belum setia. Apa bisa dikatakan mengasihi? Nah, saudara, tetapi dalam perjanjian baru, inilah kasih itu. Bukan kamu yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihimu. Nah, saudara, semakin kita terpesona, mari pandang saya, lihat saya. Waktu kita mengarahkan, oh inilah kasih itu. Bukan saya yang telah mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi saya. Bahkan dia mati buat saya, untuk mendamaikan saya dengan Allah, untuk menghapus dosa-dosa saya. Nah, waktu kita merenungkan ini, kita membaca, kita menggumamkan, kita merenung lagi, sampai kita bisa mengerti dan ya, betul, nggak ada kasih seperti ini. Waktu kita terpesona, baru kita bisa mengasihi. Anda dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Jadi dosa masa lalu, dosa masa kini, bahkan dosa yang akan datang, dosa yang kita akan lakukan, walaupun kita nggak berniat berbuat dosa, tapi tetap akan ada kita buat salah. Itu sudah Tuhan ampuni. Kalau gitu kita bebas berbuat dosa? Tidak. Kasih karunia bukan lisensi untuk bebas bikin dosa. Justru karena kasih karunia ini, kayak anjing itu, dia dikasihi, makanya dia lebih senang dengan tuannya. Mari yang belum punya anjing, makan sama Michael dan siapa Anto ke basis Cimahi. Maksudnya yang belum punya anjing, coba pelihara anjing. Tapi kalau udah punya anjing, jangan ditabrak ya Pak Wewe. Haleluya. Anjing sendiri ditabrak, aduh saudara, mending dimakan kok Wewe. Baca 2-3. Nah, jadi Bapak Ibu dengar, untuk jemaat yang sakit di rumah, ada kiste, ada mio, ada benjolan, ada tumor, ada apapun, bukan mengucap syukur untuk penyakit Anda. Memang 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Tapi Tuhan gak mengajarkan Anda mengucap syukur untuk penyakit Anda. Tapi saat Anda sakit, mengucap syukurlah. Karena apa? 2000 tahun yang lalu, engkau sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Nah, waktu Anda ucapkan ini terus, dan terus, dan terus, dan terus, katakan, aku sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Aku memiliki kesehatan ilahi. Aku orang sehat. Waktu Anda ucapkan ini terus, saudaraku, bukan menggerakkan Tuhan, tapi menggerakkan hati Anda dari ragu-ragu menjadi percaya. Dan waktu Anda percaya, kesembuhan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini sudah. Amin. Saat saya sakit, apa yang saya ucapkan ini, bukan saya mengucap syukur untuk sakit penyakit saya, tapi saya mengucap syukur, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Aku adalah ciptaan Tuhan, diciptakan ulang dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan gak menciptakan Anda pengangguran. Kalau hari ini mungkin Anda kena PHK, Anda belum punya pekerjaan, Anda sepertinya di PHK, kehilangan pekerjaan. Bukan mengucap syukur karena kehilangan pekerjaan, tapi mengucap syukur Tuhan sudah memberikan pekerjaan. Ayatnya Efesus 2 ayat 10, agathos, aku adalah ciptaan baru, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ia mau supaya aku hidup di dalamnya. Jadi itulah ucapan syukur kita. Amin. Yes. Haleluya.
Waktu saya khotbah ini, saudaraku, mulai membukakan ini minggu lalu. Bu Tutut, Pak Ronius, dan banyak jemaat pada saudaraku WA saya, telepon saya, baru selama ini mereka mengucap syukur apa? Terima kasih Tuhan, untung baru sakit, belum mati. Nah, salah. Kita bukan mengucap syukur atas penyakit kita. Ya, jemaat yang kena PHK bukan mengucap syukur karena PHK-nya. Mengucap syukur Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baik. Ucapkan syukur untuk semuanya. Bangkit berdiri. Maka saat Anda mengucap syukur, bangkit berdiri. Yang di rumah juga, ambil kunci G. Waktu Anda mengucap syukur dalam segala keadaan, yang pertama, yang mati dalam kehidupan Tuhan bangkitkan. Dan yang kedua, kalau hari ini yang ada di tanganmu hanya sedikit, mungkin gaji yang sedikit, uang yang sedikit, angkat tanganmu, ucapkan syukur, dan mulai berkata, Engkau telah memberkati aku dengan segala berkat rohani dalam surga. Maka dengar, yang sedikit itu Tuhan akan lipat gandakan. Katakan amin. Sama-sama katakan, banyaklah yang kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. Mari angkat tangan saudara, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Yang di rumah juga siapkan roti dan anggur perjamuan Anda. Tuhan
Bapak Ibu, angkat roti dengan tangan kanan kita. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur. Sekali lagi dia mengucap syukur. Bahkan di malam sebelum dia mati disalib, Yesus mengucap syukur. Pengucapan syukur membangkitkan orang mati. Pengucapan syukur juga yang membangkitkan Yesus dari kematian. Maka saya percaya waktu Anda dan saya mengucap syukur, apa yang mati dalam hidupmu, bisnis, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, satu persatu hari ini bangkit dalam nama Yesus. Dan waktu kita mengucap syukur untuk yang sedikit yang ada di tanganmu, Tuhan melipat gandakannya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Yang percaya, ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah, minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, aku ciptaan baru. Semua berkat sudah Kau berikan bagiku. Oleh bilur-bilur-Mu aku telah sembuh. Aku mengucap syukur sebagaimana Yesus hidup di dunia, seperti itulah aku hidup di dunia. Sehat, kuat, makmur, penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur kami juga menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang menabur, yang memberi, yang mengembalikan persepuluhan. Berkati berlipat-lipat ganda. Dan sebelum kami pulang, sebelum kami mengakhiri ibadah WRC hari ini 10 Maret 2022, kami buka hati kami angkat tangan kami. Ibu bapak saudaraku, buka hati, angkat tanganmu, pulanglah dengan selamat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.